buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabihim bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Seluruh keluargaku dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah di momentum bulan Ramadan, di hari yang ke-22. Bersyukur kepada Allah, kita semuanya masih Allah berikan kesempatan, usia, masih dalam kondisi sehat, dan tentunya masih dalam kondisi on fire untuk menuntaskan Ramadan kita lebih baik dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan wasilahnya kita hadir pada kesempatan pagi hari ini juga senantiasa terbingkai dengan ibadah di hadapan Allah dan sudah jadi barang tentu mudah-mudahan semuanya ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh keluargaku dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izin pada kesempatan subuh hari ini Al-Fakir membersamai ayah bunda, abang kakak semuanya di program yang sangat luar biasa. Apalagi pembahasan pagi hari ini adalah salah satu materi yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Namun sebelum itu, Abdul cek sound dulu nih, apakah suaranya terdengar jelas, ayah bunda abang kakak semuanya? Boleh dong berkomentar di kolom chatnya, biar terasa ini pertemuannya. Masya Allah, Alhamdulillah, jelas Kang? Oke. Nah, Alhamdulillah kalau dirasa jelas, kalau dirasa aman, Masya Allah ya. Terima kasih yang sudah pada respon. Nah, tentunya nggak seru kalau yang hadir hanya kita saja, gitu ya. Tapi Ablu juga berharap nih seluruh keluargaku, ayah bunda, abang kakak semuanya boleh link Zoom-nya disiarkan kembali. Diajak kembali teman-teman kita, bestie kita, sahabat kita, keluarga kita yang lainnya. Boleh nih diajak lagi. Apalagi di momentum hari libur ya. Silakan diajak lagi teman-teman ya. Karena materi pagi hari ini sangat dahsyat banget. Solusi pengganti riba. Wih, ngeri banget ya. Dan bagaimana hari ini kita akan belajar dari salah seorang yang sangat luar biasa. Beliau seorang inspirator yang sudah banyak memberikan inspirasi ke banyak orang. Bahkan beliau dulunya
sosok orang yang pernah ada di bidang riba, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau bisa hijrah. Ya, maka hari ini kita akan belajar bersama beliau. Namun tentunya agak seru kalau yang hadir hanya beberapa orang gitu kan ya, karena ilmu ini sangat mahal banget, sangat penting banget. Makanya Abdul mengajak nih kepada ayah bunda, abang kakak semuanya gitu kan ya, untuk sama-sama kembali mensyiarkan link webinar pada kesempatan pagi hari ini. Karena free access semuanya, siapapun dimanapun boleh ikut serta di program yang diselenggarakan oleh Masjid Asa. Masya Allah. Ayah bunda abang kakak, terlebih dahulu Abdul pengen tahu dulu nih yang sudah pada hadir pagi hari ini, kira-kira dari daerah mana saja ya? Boleh dong bersilaturahim nih di pagi hari ini. Masya Allah. Ada yang dari mana nih? Dari tadi Kang? Oh enggak ya. Oh, Cirebon hadir, Masya Allah. Siapa lagi nih? Masya Allah. Gorontalo, Bandung, Kendal, Bekasi, Bengkulu, dan Pasar juga hadir, Masya Allah. Tanggerang, Kang, oke hadir. Klaten, Makassar, Karawang, oke hadir. Kanawe, Bengkulu, Masya Allah. Luar biasa banget nih, Medan, Kota Batu, Masya Allah. Oh ini planet Bekasi kayaknya nih. Masya Allah, Kang Hadi jagoannya luar biasa nih ya. Semangat Banyuwangi gak hadir, Lombok, Masya Allah. Dari Sabang sampai Merauke sudah pada hadir dan berkumpul di pagi hari ini di ruang Zoom untuk sama-sama hari ini kita akan belajar ya terkait dengan solusi pengganti riba. Nah, Masya Allah, maka ayah bunda abang kakak semuanya nih, yuk mari sama-sama kita hadir utuh, sadar penuh kalau tidak ada ujur syar'i, boleh dong pada open camp biar lebih terasa kehangatan kita belajar pada kesempatan pagi hari ini ya. Masya Allah, barakallah, barakallah, barakallah. Ayah bunda abang kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita banyak mendengarkan nasihat dari gurunda kita yang sengaja hari ini kita undang, terlebih dahulu Abdul sama-sama mengajak di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemahal luar biasaan. Bagi ayah bunda abang kakak yang senantiasa rutinitas tiap paginya melakukan aktivitas yang sangat luar biasa, bagaimana caranya menjemput rezeki level tertinggi? Ya, salah satunya adalah dengan sedekah subuh. Masya Allah. Bagi yang mau ikut bergabung bersama kami di sedekah subuhnya, untuk sama-sama kita support perjalanan dakwahnya dari Masjid Asa Indonesia, boleh ayah bunda abang kakak semuanya bisa melalui nomor rekening 72711119967. Masya Allah ya. Berapa rupiah pun yang ayah bunda abang kakak titipkan tentu ini kecil. Mungkin kecil di pandangan manusia. Tapi aku yakin di pandangan Allah itu sangat luar biasa. Dan Allah akan melipat gandakan pahala-pahala untuk orang-orang yang senantiasa terus bersedekah di jalannya Allah. Apalagi ketika kita bayangkan wasilahnya dakwah ini terus mengalir, dakwah ini terus terselenggara akibat dari uluran tangan kita, sebagian rezeki kita yang kita titipkan, masya Allah banget nih. Tentunya terus akan mengalir kepada kita semuanya pahala-pahala kebaikan tersebut. Dan Abdul bersama tim dari Masjid Islam mengucapkan terima kasih banyak kepada ya bunda abang kakak yang senantiasa istiqomah untuk sama-sama berkontribusi untuk terus perkembangannya dakwahnya di Masjid Asa Indonesia ini ya. Masya Allah. Gimana ayah bunda abang kakak? Sudah ready untuk menyimak materinya pagi hari ini? Mana semangatnya? Yang sudah ready coba boleh berkomentar di kolom chatnya. Ready Kang? Wah, segitu. Siap Kang? Masya Allah. Luar biasa dahsyat on fire ya. Subuh-subuh kan harus tetap melek ya. Insya Allah ayah bunda, abang kakak semuanya, insya Allah pagi hari ini kita akan belajar dari guru yang sangat luar biasa. Beliau adalah ex-bank, bahkan beliau hari ini Allah takdirkan sebagai founder dari GM Trust Solusi Syariah. Bahkan beliau pernah perjalanan hidupnya beberapa tahun ada di dunia riba. Tapi akibat ilmu yang terus beliau gali, akhirnya beliau memahami satu konsep yang sangat luar biasa. Maka sudah sepatutnya hari ini kita banyak menimba ilmu dari sosok beliau yang sangat luar biasa. Kita akan sapa beliau dulu dengan sapaan para penghuni surga, sapaan sepenuh cinta. Beliau adalah Pak El Chandra. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku tercinta, Pak El.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak El sehat? Alhamdulillah, walaupun masih batuk-batuk sedikit. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak El. Siap, siap. Dari Amin, amin. Yogyakarta ya Pak El ya? G. Masya Allah. Luar biasa nih. Izin dong Pak El, sebelum kita lebih G. panjang nih ngobrol terkait dengan tema ini akan solusi pengganti riba nih. Kira-kira titik temu apa sih Pak El yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini? Boleh dong kasih trailernya kepada kita dikit aja nih tipis-tipis. Boleh Pak El sampai menyapa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bertutur. Perkenalkan saya El Chandra, biasa dipanggil Pak Chandra. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa diberi kesempatan untuk berkontribusi, berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian yang ada dalam forum ini. Apa yang akan kita diskusikan? Jadi masalah riba, ya, ini masalah yang unik. Karena orang Islam itu kalau ditanya percaya sama Allah, pasti semuanya bilang percaya sama Allah. Tapi saat Allah menyampaikan dalam Al-Quran adanya larangan riba, ya, maka Amper, berikut ini selamat menyaksikan. Recording in progress. Siap. Kita simak dulu ya video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, ya Bunda, Bang Kakak semuanya. Mungkin terjadi satu lain hal di luar sana, tidak apa-apa ya. Yang penting kita sudah siap mau banget dapat ilmunya, maka nggak lama-lama, yuk mari sama-sama kita kosongkan kelas ilmu kita, karena pagi hari ini kita akan diisi full oleh gurunda kita yang sudah pada nampak hadir pada kesempatan hari ini. Maka oleh sebab itu, kepada gurunda kami tercinta, Pak El Chandra, dengan segala hormat, kami persilakan. Falyatafaddal alaihi mashkura. baik. Terima kasih Kang Abdul atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita bertemu Bapak Ibu sekalian di forum Masjid Asa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membawa manfaat bagi diri kita dan bagi banyak umat yang ada di luaran sana. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Masjid Asa untuk bisa berkontribusi mengisi acara ini. Mohon maaf kalau mungkin suara saya terdengar tidak sempurna karena memang masih batuk ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Chandra
Dulu saya bekerja di bank hampir 20 tahun dan 2013 saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya. Namun alhamdulillah setelah keluar, saat ini saya berada di Yogyakarta dan sedang merintis satu usaha yang sudah 5 tahun ini berjalan, yang kita sebut Trust Solusi Syariah. Jadi apa perbedaannya Trust Solusi Syariah dengan X-Bank? Jadi dua lembaga ini di mana saya berada di dalamnya. Kalau X-Bank itu memang komunitas yang dakwahnya adalah mengingatkan sesama umat mengenai larangan riba. Ya, baik itu kepada teman-teman yang juga bekerja di lembaga keuangan ribawi, juga kepada masyarakat secara luas. Terus apa itu Trust Solusi Syariah? Trust Solusi Syariah itu adalah lembaga yang insya Allah kami berkeinginan, kami berusaha untuk memberikan solusi pengganti dari riba. Jadi di X-Bank kami mendakwahkan anti riba, di Trust Solusi Syariah kami memberikan solusi. Insya Allah seperti itu. Baik, sebelum kita bicara mengenai solusi, ada baiknya kita bicara mengenai riba. Karena ternyata belum semua orang paham dengan riba. Apa sih riba sebetulnya? Jadi riba itu prinsipnya adalah tambahan. Tambahan dari apa? Tambahan dari satu akad yang kita sebut akad pinjam meminjam, atau bahasa dalam syariatnya disebut dengan akad qardul hasan. Dalam akad qardul hasan, apabila terjadi tambahan manfaat, maka tambahan manfaat ini adalah riba. Seperti apa akad qard itu? Kalau secara fakta akad qard itu biasanya melibatkan uang. Jadi kalau kita meminjam uang atau dipinjami uang, ya, maka itu fakta adanya akad qardul hasan. Bukan tidak boleh meminjamkan uang itu, bahkan sebagian ulama mendudukannya sebagai satu aktivitas yang dihukumi sunnah. Sunnah itu satu aktivitas yang baik, yang apabila kita lakukan, dia akan mendapatkan pahala. Jadi bukan masalah pinjam meminjamnya. Meminjamnya diperbolehkan dalam Islam. Diperbolehkan oleh syariat. Meminjamkan uang, minjam uang, itu diperbolehkan dalam syariat. Ya. Namun atas aktivitas itu tidak diperbolehkan adanya tambahan. Tambahan apa? Tambahan manfaat. Apapun manfaatnya, bukan cuma uang, ya, bukan cuma tambahan uang, ya, tapi tambahan manfaat. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa akad qardul hasan itu tidak boleh ada tambahan manfaat? Syariat Islam yang kita yakini adalah syariat yang lengkap. Dan saya yakin semua yang ada dalam forum ini pun meyakini bahwa Islam kita harus yakin bahwa Islam itu syariat yang sudah lengkap. Dalam konteks fikih muamalah maliyah, ya, di mana biasanya di dalamnya mengatur mengenai akad-akad dalam bertransaksi, syariat pun sudah mengaturnya dengan memberikan porsi yang sesuai dengan keadilan. Dalam fikih muamalah maliyah yang berhubungan dengan akad dibagi menjadi dua bentuk akad berdasarkan tujuannya. Yang pertama, akad yang bertujuan untuk sosial atau membantu orang lain. Akad-akad seperti ini dalam syariat disebut dengan akad tabaru'ah. Akad tolong-menolong, tabaru. Tujuannya apa? Tujuannya sosial. Untuk membantu orang lain. Apa yang diharapkan dengan kita melakukan akad-akad tabaru? Yang diharapkan adalah bila kita melakukannya dan Allah meridhoinya, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Dan memang akad tabaru itu didesain dengan pahala-pahala yang besar. Apa contohnya akad tabaru? Contohnya adalah seperti wakaf. Wakaf itu kata baruah. Ya.
Ada lagi akad-akad tabaruah seperti wadiah, ya, menitipkan barang. Itu juga akad tabaruah. Salah satu bentuk dari akad tabaruah itu adalah qardul hasan, meminjamkan. Ya. Meminjamkan di sini bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang. Nah, ini adalah akad-akad qardul hasan yang tujuannya kita lakukan betul-betul hanya untuk menolong orang lain, dan yang kita akan kita dapatkan dari melakukan akad ini adalah pahala yang besar. Namun, ya Allah, syariat adil. Syariat juga menyiapkan akad-akad yang tujuannya adalah untuk kita berbisnis atau tujuan komersial. Apabila kita ingin melakukan transaksi dan ingin mendapatkan keuntungan dalam transaksi tersebut, maka syariat menyiapkan yang disebut dengan akad-akad tijariyah atau akad tijarah. Akad tijariyah ini adalah akad-akad komersial, akad bisnis. Yang apabila kita melakukannya, kita diizinkan, bahkan didorong untuk mendapatkan keuntungan dari akad ini. Apa contoh dari akad tijarah? Contoh dari akad tijarah adalah jual beli. Itu akad tijarah. Akad ijarah atau sewa menyewa, itu akad tijarah. Ya. Akad syirkah, join bisnis, kerjasama usaha, itu akad tijarah. Akad simsar atau samsara, ya, akad makelar, itu juga akad-akad tijarah. Di mana di akad tijarah, syariat perbolehkan bahkan mendorong orang untuk mengambil keuntungan. Jadi, lengkapnya syariat Islam mengatur semuanya berdasarkan tujuan. Nah, bagaimana sekarang kondisi di masyarakat? Kondisi di masyarakat sekarang banyak mencampur adukan penggunaan akad dengan tujuan dari akad itu. Contohnya, banyak sekali orang yang melakukan atau memilih menggunakan akad pinjam meminjam atau qardul hasan tadi, tapi yang dia harapkan adalah keuntungan materi. Nah, padahal di akad ini kalau ada tambahan itu menjadi riba. Ya. Dan riba ini adalah dosa yang sangat serius. Dosa yang bahkan sangat jelas ancamannya dan sangat jelas sanksinya. Ancamannya jelas, sanksinya jelas. Jadi riba ini bukan main-main. Riba ini adalah satu aktivitas yang sangat serius. Dan riba ini juga jelas dilarang oleh Allah. Jadi menurut saya sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwa riba itu haram. Ya. Jumhur ulama sudah menyatakan riba itu haram. Bahkan kalau kita mau mengambil skup yang lebih kecil, yaitu Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 sudah memfatwakan bahwa riba itu haram. Ya, ribanya bunga bank. Ya, bunga bank itu termasuk riba, itu haram. Dan sampai saat ini fatwa ini masih berlaku. Jadi menurut saya sudah tidak ada perbedaan pendapat mengenai riba, bahwa riba adalah larangan Allah dan bila dilakukannya maka itu adalah haram. Adapun yang mungkin terjadi perbedaan adalah waktu menyikapi dalam hal transaksinya. Misalnya ada transaksi A, apa transaksi A ini ada ribanya atau tidak, transaksi B ini ada ribanya atau tidak. Nah, perbedaannya mungkin di situ. Ya. Namun begitu transaksi A misalnya diidentifikasi adanya riba, harusnya semua sepakat meninggalkan transaksi itu. Baik, itulah riba. Kita perlu mengenalnya, ya. Kita perlu berhati-hati. Konkretnya seperti apa? Konkretnya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian bertransaksi dengan uang, ya, ada yang memberi uang misalnya, mohon dipertegas akad. Uang ini akadnya apa? Uang yang diberikan kepada saya, ini akadnya apa? Karena akad itu bermacam-macam. Bisa saja pemberinya ngomong, oh uang itu saya hibahkan kepada Pak Chandra. Maka konsekuensi dari hibah adalah
uang itu diberikan kepada saya dan saya tidak perlu mengembalikan kembali uang. Tapi bisa saja pemberinya menyampaikan uang itu saya titipkan ke Pak Chandra. Nah, kalau dititipkan berarti akadnya adalah wadiah. Uang yang dititipkan kepada saya, maka secara konsekuensi, pertama, saya tidak boleh menggunakan uang itu. Saya harus menyimpannya. Dan saat uang itu akan dikembalikan, atau saya kembalikan, atau diminta kembali oleh orangnya, maka saya harus mengembalikan uang yang sama. Ya, uang yang sama itu yang mana? Yang uang waktu saya diberikan. Itu adalah akad wadiah, titipan. Tapi bisa jadi pemberinya juga bicara. Waktu saya tanya, ini akadnya apa? Terus pemberinya bicara, ini akadnya saya pinjamkan kepada Pak Chandra. Nah, kalau akadnya saya pinjamkan kepada Pak Chandra, maka ini termasuk akad qard atau qard hasan tadi. Boleh saya terima? Boleh saya terima. Tapi ada konsekuensi dari akad qard ini. Yang pertama, akad qard ini tidak boleh ada tambahan. Yang kedua, saya boleh menggunakan uang. Yang ketiga, apabila saya mengembalikan, maka diperbolehkan dengan uang yang semisal, bukan uang yang sama. Ya, semisal itu sejenis dan senilai. Itu karakteristik dari pinjaman. Jadi kalau kita dipinjamkan uang oleh orang, boleh. Kita boleh menggunakannya, boleh. Dan kita bisa mengembalikannya dengan uang yang semisal. Namun di akad ini ada kekhususan, yaitu dilarang ada tambahan manfaat. Karena tambahan manfaat dari akad qard itulah riba. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah di sini. Seperti itulah pengenalan riba yang menurut saya sangat penting kita pahami. Dan kembali lagi saya ingin menekankan Bapak Ibu sekalian, sebagai muslim ada baiknya sekarang kita mulai tertib dengan akad. Diberi barang, memberi barang, diberi uang, memberi uang, harus jelas akadnya. Karena saking lengkapnya syariat, mengatur semuanya dengan clear. Sehingga kalau kita tahu akadnya, kita tahu definisi akadnya, kita juga akan tahu konsekuensi dari akad tersebut. Baik, nah, sekarang bagaimana dengan praktek di lapangan? Nah, sekarang kita lihat adanya lembaga-lembaga yang meminjamkan uang. Lembaga-lembaga yang meminjamkan uang ini biasanya lebih banyak menggunakan akad qard. Setuju nggak? Ya, biasanya lebih banyak menggunakan akad, yaitu waktu lembaga ini meminjamkan uang ke saya, misalnya, saya boleh menggunakan uangnya, boleh, ya. Dan saya bisa mengembalikannya dengan uang yang semisal, bisa. Nah, namun dalam prakteknya kebanyakan lembaga seperti akan meminta tambahan, Ya. Kalau ternyata mereka tidak memberikan tambahan, pasti mereka merasa rugi. Ya. Nah, disinilah yang saya bilang lembaga-lembaga seperti ini itu sebetulnya salah memilih akad. Kalau mereka bicara untung dan rugi, harusnya akad-akad yang dipilih akad tabruah atau akad tijariyah. Kalau dia bicara untung rugi, bicara bisnis, bicara komersial, transaksi komersial, maka harusnya yang dia pilih adalah akad-akad tijariyah. Seperti di depan tadi saya jelaskan. Jangan memilih akad tabaruah. Kalau mereka memaksa menggunakan akad tabaruah, boleh. Boleh. Tapi harus siap dengan konsekuensinya. Namun saya rasa sebagai lembaga bisnis, lembaga-lembaga ini tidak mungkin ya siap dengan menggunakan akad tabaruah. Bagaimana ceritanya dia minjamkan uang terus nggak dapat apa-apa? Ini pasti dia tidak siap. Jadi problemnya di situ Bapak Ibu. Ya, salah memilih akad. Bukannya tidak ada akadnya, tapi salah memilih akad.
Nah, kebanyakan lembaga sekarang itu ingin simple semuanya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sekalian, waktu Bapak datang ke bank, Bapak Ibu datang ke leasing, sebetulnya apa sih yang Bapak Ibu butuhkan? Kalau secara perorangan mungkin yang paling banyak yang dibutuhkan itu adalah apa? Barang-barang konsumtif misalnya. Ya, mau beli rumah, mau beli mobil, datang ke bank atau datang ke leasing. Pertanyaan waktu Bapak datang ke bank atau ke leasing, Bapak ingin membeli mobil. Sekarang saya tanya, yang dikasih apa oleh lembaganya? Oleh lembaga ribawi ini yang dikasih apa? Pasti yang dikasih uang. Nah, inilah tadi saya bilang, waktu yang diberikan adalah uang, hati-hatilah. Begitu ini adalah akadnya yang diberikan uang, maka akadnya adalah pinjaman. Pinjaman masuk kategori qard. Ini kebanyakan yang sering terjadi di lapangan. Karena itu lembaga ini disebut lembaga ribawi karena melakukan aktivitas pinjaman tapi minta tambahan. Tambahannya macam-macam di situ. Ada interest atau bunga yang dikenakan, ada biaya administrasi yang tidak dipertegas karena apa. Bahkan ada muncul yang namanya denda di situ. Nah, ini termasuk tambahan. Ya. Pertanyaannya, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau memang Bapak Ibu butuh motor, butuh mobil, ya, datang ke satu lembaga, bisa nggak melakukan transaksi ini tanpa riba? Bisa. Caranya apa? Lembaga tersebut harus bisa memilih akad yang tepat. Waktu Bapak Ibu butuh motor, waktu Bapak Ibu butuh mobil, sebetulnya yang Bapak Ibu butuh itu kan barang, bukan uang. Lalu gimana? Ya kalau butuhnya motor, sebaiknya dikasih motor. Butuhnya mobil, sebaiknya dikasih mobil. Di mana perbedaannya? Kalau tadi datang butuh motor dan atau mobil dikasihnya uang, maka akad yang digunakan adalah akad baru akad. Tapi kalau Bapak dan Ibu datang butuhnya motor atau mobil, yang dikasih motor atau mobil dan menggunakan akad jual beli, ya, menggunakan akad jual beli, maka transaksi itu diperbolehkan. Jadi Bapak butuh motor, oleh lembaga ini dibelikan motor. Setelah lembaga ini punya motor, maka dijuallah motor itu ke Bapak. Sehingga kebutuhan Bapak dengan motor terpenuhi. Dan motornya pun bisa sesuai dengan apa yang Bapak pesan. Lalu bagaimana dengan pembayarannya Pak Chandra? Pembayaran itu adalah kesepakatan. Kalau lembaga ini ternyata sepakat untuk cara pembayarannya adalah cicil, dan dia sepakat memberikan itu, ya, maka nggak ada masalah. Kita jual beli motor ini, cara pembayarannya pun dicicil, itu diperbolehkan. Jadi, kalau dilakukan dengan cara ini, maka pertama, Bapak yang butuh motor akan dapat motor. Yang kedua, Bapak butuh bayarnya cicilan. Itu pun bisa dilakukan, bayarnya cicilan. Nah, bagaimana dengan lembaganya? Lembaganya, karena dia menjual motor, maka diperbolehkan nggak dia mengambil keuntungan dari jual beli ini? Diperbolehkan. Ya. Jadi lembaganya pun waktu memberikan transaksi ini, waktu melakukan akad ini, itu menjadi akad yang diperbolehkan mengambil untung. Jadi kebutuhan ini sebetulnya bisa disolusikan dengan akad jual beli seperti itu. Lalu kenapa sih sekarang aktivitas seperti ini seolah-olah jadi sulit untuk dilakukan? Ya karena tadi mau mudah, mau gampang, tapi ingin dapat keuntungan. Saya ingatkan, mudah dan gampang itu kalau mau dipilih boleh, asal siap dengan konsekuensi tadi saya. Tidak ada yang melarang orang meminjamkan uang.
Boleh. Tapi ada konsekuensi, tidak boleh adanya tambahan. Jadi kalau bank, kalau leasing, ya, mau ngasih uang silakan, tapi tidak boleh adanya tambahan. Dan pasti ini tidak diinginkan oleh dia karena mereka adalah lembaga bisnis. Karena itu jangan paksakan dengan akad itu. Nah, kalau nggak dengan akad itu, akad apa? Masih ada akad lain, yaitu akad tijariah. Akad tijariah ini adalah akad jual beli. Apa perbedaannya? Di objeknya. Kalau pinjam meminjam adalah objeknya uang, kalau jual beli objeknya barang. Perbedaannya di situ. Kalau tijariah objeknya uang, dilarang adanya keuntungan. Kalau jual beli objeknya barang, diperbolehkan adanya keuntungan. Dari sini, ini sebagai salah satu contoh. Banyak sekali contoh-contoh yang lain yang bisa kita sampaikan. Bahwa yang namanya riba, itu ternyata Allah juga menyiapkan solusinya. Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin bahwa apa yang Allah larang itu pasti untuk kebaikan kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tidak mungkin Allah melarang riba itu karena Allah iseng. Itu tidak mungkin. Kenapa? Allah tidak pernah iseng. Tidak mungkin Allah melarang riba hanya untuk menyulitkan kita. Itu tidak mungkin. Larangan Allah itu pasti di baliknya ada kemudaratan. Itu yang harus kita yakini. Namun sekarang memang faktanya ada yang sudah merasakan kemudaratan itu, ada yang belum merasakan kemudaratan itu kan. Kalau yang sudah merasakan kemudaratan, alhamdulillah dia jadi sadar. Tapi yang belum merasakan kemudaratan, dia merasa bahwa oh boleh-boleh aja kok. Kan itu bermanfaat. Bapak Ibu, kalau dianggap riba itu boleh karena bermanfaat, mohon maaf ya, kalau ada seorang laki-laki bertransaksi dengan seorang wanita tunasusila, itu bermanfaat nggak? Apalagi ternyata wanita tunasusilanya ini single parent. Dia melakukan ini untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya termasuk anaknya. Ini kalau dilihat dari kacamata manusia, ini besar sekali manfaatnya. Jadi melakukan zina seperti ini bermanfaat. Tapi pertanyaannya, apakah jadi boleh? Analogi ini kan sama dengan riba. Kalau riba hanya mau dilihat dari sisi manfaat, sebagian kecil orang akan melihat ini bermanfaat. Tapi kembali lagi yang harus kita yakini adalah, apakah waktu Allah melarang riba, ya, Allah sudah tahu manfaat dan mudaratnya? Pasti sudah tahu. Sehingga waktu itu menjadi larangan, harusnya karena Allah ingin kita selamat. Nah ini yang kurang diyakini oleh kita. Umat Islam ini rada standar ganda memang kalau bicara mengenai riba. Waktu kita diskusi mengenai larangan riba, perdebatan terjadi di mana-mana. Tapi anehnya waktu kita diskusi mengenai haramnya daging babi, itu jarang sekali ada perdebatan. Orang Islam seolah-olah langsung sepakat kalau babi haram. Dan nggak main-main. Saking yakinnya babi itu haram, kalau orang Islam dipaksa untuk memakan daging babi, dia bisa melawan, bahkan mungkin bisa membunuh orang yang memaksa. Saking dia yakinnya bahwa babi itu larangan Allah. Tapi kenapa kalau babi kita bisa seperti itu? Kalau riba tidak bisa seperti itu. Padahal larangannya ada di kitab yang sama, yaitu Al-Quran. Ini dalilnya sama-sama Al-Quran ini.
Bahkan surat larangannya pun sama Al-Baqarah. Sama-sama larangan itu ada di Al-Baqarah. Larangan makan daging babi di Al-Baqarah. Larangan riba di Al-Baqarah. Coba bayangkan, dilarang di kitab yang sama, dilarang bahkan di surat yang sama, dan yang melarangnya sama, yaitu Allah. Tapi kok standar kita ganda? Mohon direnungkan Bapak Ibu. Kenapa kita seperti itu? Dan tadi saya bilang, kalau kita dilarang riba, Allah sudah menyiapkan yang lain. Cuma waktu kita bicarakan yang lain, pasti beralasan lagi nanti. Aduh ribet, harus beli-beli barang dulu. Nggak simple. Bapak Ibu sekalian, saya ingin meyakini bahwa apapun yang Allah lakukan, apapun yang Allah atur, baik itu perintah maupun itu larangan, semuanya adalah kebaikan kita. Baik, itu sebagian contoh solusi dari riba. Agar kita nanti ada tanya jawabnya, mungkin saya selesaikan dulu pemaparan saya. Ya, kalau memang kita bertemu lagi di lain kesempatan, kita bisa lebih perdalam lagi diskusi. Baik, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Kang Abdul, Siap. waktu dan tempat saya serahkan ke Kang Abdul. Terima Oke, kasih. Masya Allah. Tawarakallah kepada Pak El Chandra yang begitu dahsyat dalam banget terkait dengan pembahasan riba ini. Maka seru banget kalau memang sesi ini kita banyak ngobrol dan diskusi ya. Maka Abdul mengajak bagi ayah bunda abang kakak yang mau ikut diskusi pagi hari ini, boleh dong open mic, open cam, dan juga resen terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk di sesi Q&A, tentunya banyak hal yang ingin ditanyakan, penasaran banget kan ya. Apakah ini teh riba atau enggak sih gitu kan ya? Karena kan mungkin tabunya ilmu ya Pak Chandra ya. Kadang enggak riba ini mah udah di bank syariah gitu kan ya dan sebagainya mungkin gitu kan ya seolah-olah enggak merasa riba. Tapi yuk yang masih penasaran terkait dengan riba ini boleh ayah bunda abang kakak menggunakan pintu resen ya. Dan sebelum itu Abdul ngajak lagi nih kepada ayah bunda abang kakak semuanya bagi yang mau sama-sama ikut nambah keberkahan di bulan Ramadan yang sangat luar biasa ini lewat sedekah terbaiknya boleh ayah bunda abang kakak bisa ikut berkontribusi untuk support dakwahnya Masjid Asa Indonesia. Kan aku yakin dari Masjid Asa lah akan banyak melahirkan orang-orang yang diberikan pemahaman lewat guru-guru yang sengaja expert kita datangkan. Boleh ikut bergabung di 727 1117 967 ya. Silakan ayah bunda abang kakak boleh tuh juga bergabung di grup WhatsApp-nya Masjid Asa juga biar tahu informasi lanjutan ada program apa lagi sih yang diselenggarakan oleh Masjid Asa. Boleh ya bergabungnya lewat link WhatsApp yang sudah tersebar di kolom chat. Bahkan Abdul informasikan juga kepada ayah bunda abang kakak semuanya nih sebelum sesi Q&A tentunya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Silakan yang mau bertanya boleh resen dulu saja sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Insya Allah ada kabar bergembira nih bagi ayah bunda abang kakak yang ingin juga menambah hasanah keilmuan lewat buku. Insya Allah hari ini kita akan buka open pre-order dengan satu judul yang diangkat itu Rumah Harta. Hakul yakin ayah bunda abang kakak semua keuntungan apa ketika bunda ayahanda membeli buku ini sama saja dengan ibu bapak sudah bersedekah untuk dakwahnya Masjid Asa ya. Jadi double-nya dapat pahala sedekahnya, dapat juga buku yang sama-sama akan kita dapatkan. Masya Allah. Yang mau silakan nanti tinggal hubungi aja ke admin kami yang sudah tersebar di kolom chat nomornya ya. Masya Allah, tabarakallah. Yuk sebelum panjang lebar kita akan lanjut aja. Boleh dong yang mau bertanya juga open mic-nya, open open cam-nya ya, biar kelihatan ini tuh emang mau bertanya atau memang hanya sekedar reaction saja ya. Abdul akan mengutamakan dulu yang sudah pada open cam ya, biar ketahuan. Nah, oke. Nah, gitu dong. Bunda-bunda. Oke, yang pertama kita akan bermain dulu dari Pekanbaru ada Bunda Sofina. Boleh Bunda Sofina, kira-kira apa yang mau ditanyakan kepada Pak El Chandra pada kesempatan pagi hari ini? Boleh Bunda open mic-nya? Siap Bunda, mangga. Eh, Terima kasih Kak Abdul. Siap. Eh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya tentang koperasi Ustadz. Jadi saya jadi salah satu pengurus koperasi di sekolah saya. Eh, Tentang akad pinjam meminjam di koperasi, saya sudah jelaskan ke kawan-kawan bahwa kalau bisa kita rubah akadnya dengan barang. Kalau customer pinjam uang, kita belikan barang dulu baru diakadkan sehingga nanti mereka membayarnya dengan dicicil. Apakah itu dibenarkan? Terus yang kedua, Ustadz, seperti sekarang ini kan apa mau Lebaran THR gitu, Ustadz. Apakah apa namanya keuntungan dari koperasi selama 1 tahun ini kami boleh bagikan itu sebagai THR kepada kawan-kawan? Mungkin seperti itu, Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Chandra, langsung direspon saja ya, biar lebih enak. Baik, Oke, siap. baik. Tadi disampaikan Ibu bekerja di koperasi ya, dan koperasinya produknya ya dirubah dari jadinya pinjam meminjam menjadi jual beli barang. Eh, Sepanjang melakukan akad jual belinya itu sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, ya, maka secara produk jual belinya insya Allah itu sudah benar. Ya. Namun yang perlu diperhatikan pada koperasi, koperasi ini kan usaha bersama, ya. Di dalamnya itu ada bagian dari orang-orang ya yang bersepakat untuk melakukan usaha bersama. Dalam syariat, apabila kita melakukan kerjasama usaha, joint business, ya, apapun bentuknya, maka dia harus mengikuti ketentuan yang namanya syirkah, akad syirkah. Jadi akad syirkah itu adalah akad dalam syariat Islam yang mengatur bagaimana kalau usaha itu dibentuk lebih dari 2 orang. Ya, 2 orang atau lebih, mohon maaf. Jadi kalau ada 2 orang atau lebih melakukan kerjasama usaha, maka dia harus mengikuti ketentuan syirkah. Di mana ketentuan syirkah salah satunya adalah jelas siapa pemodal dan jelas siapa pelola. Nah, pertanyaannya, koperasi yang Ibu jalani ini, apakah sudah mengikuti ketentuan syirkah atau belum? Jadi melihat syariat itu, ya, memang kalau kita mau semuanya sesuai syariat, ada istilah syariat yang kafah, maka harus dilihat semuanya. Pertama bisnisnya dulu, baru yang berikutnya produknya. Ya, nah kapan-kapan mungkin kita akan diskusi mengenai syirkah itu apa sih gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk membicarakan tentang syirkah. Oke, nah pertanyaannya, apakah sekarang koperasi sudah mengikuti ketentuan syirkah? Saya melihat belum semua koperasi mengikuti ketentuan syirkah. Walaupun kami di Jogja ini ya membantu beberapa koperasi berubah dirinya agar koperasi tersebut bisa mengikuti ketentuan syirkah. Ya. Bahkan yang kami sudah lakukan koperasi karyawan di Gorontalo, kita pernah dampingi untuk menjadi koperasi yang secara koperasinya, secara bisnisnya itu sesuai ketentuan syirkah. Ya, baru berikutnya kita bicara produk. Pinjam meminjam itu produk dari koperasi. Nah, pinjam meminjamnya dirubah menjadi jual beli barang. Alhamdulillah, secara produknya sudah. Berarti itu yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana dengan THR? Pertanyaannya, siapa sih yang berhak dapat THR? THR itu dalam Islam didudukan sebagai bonus atau hadiah. Yang namanya hadiah itu tergantung pemberi hadiah. Bisa diberikan, bisa tidak diberikan, bisa diberikan hanya sekian persen, tergantung pemberi hadiah. Yang salah adalah bila penerima hadiah
terima THR, menuntut kepada beri hadiah pada nilai tertentu. Nah, itu salah. Seolah-olah dia minta hadiah, tapi nilainya ditentukan oleh dia. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau sekarang pertanyaannya, boleh nggak memberikan THR? Ini berlaku umum, bukan cuma berlaku pada koperasi. THR itu kalau dalam syariat Islam didudukan sebagai hadiah atau bonus. Bonus boleh, boleh. Hadiah boleh, boleh. Ya. Karakteristiknya apa? Tergantung dari pemberinya. Nah, dalam koperasi, apakah THR itu bisa diberikan? Pertanyaannya, siapa yang mau diberi, yang mau diberi itu siapa? Ya. Kalau yang mau diberi itu bagian dari koperasi dan koperasi menyepakati itu, ya tadi masukannya itu sebagai akad hadiah boleh-boleh saja. Gitu. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Saya rasa itu dulu, Kang. Siap, Ya. Terima Pak kasih, El. Ustaz. Oke, Bunda Ya, udah jawab ya. sama-sama. Udah. Siap, Terima boleh kasih, Bunda Ustaz. Sofina. Terima kasih. Berikutnya, setelah dari Pekanbaru, kita akan main dulu ke... Oh, boleh Kang Ivan. Chef Rico, ya udah resen, angkat jari juga, ya gak apa-apa lah ya. Double happiness. Boleh Kang? Mangga Kang. Oke, Siap. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz mohon maaf sebelumnya, ya saya sebenarnya agak malu dikit gitu Ustadz. Karena saya ini pelaku riba selama 18 tahun Ustadz. Saya kerja di leasing. Ya, ya Alhamdulillah per 1 Desember 2024 kemarin saya sudah keluar gitu Ustadz. Ya. Ya, dan yang mau saya tanyakan, yang berarti selama saya kerja 18 tahun itu, saya kan selama kerja itu masih ada, ya bahkan sampai sekarang gitu Ustaz, masih ada Ya. cicilan gitu Ustaz, baik motor maupun pinjaman gitu Ustaz. Nah, yang masalah yang ditanyakan, apakah itu boleh saya teruskan atau bagaimana ya Ustaz ya? Ya. Baik. Hmm. Baik, Mas siapa tadi saya lupa namanya. Ivan Ustaz. Pak Ivan. Mas Ivan. Ya. Ya. Baik, Mas Ivan, alhamdulillah ya sudah mengambil keputusan Alhamdulillah Ustaz. untuk Ya. keluar dari lembaga ribawi. Selamat memasuki dunia lain, Mas Ivan. Iya, Nanti akan terasa sekali perbedaannya antara dulu dengan betul, Ustaz. sekarang. Ya. Betul, betul. Sangat Dan betul. ya, ini saya bisa lihat senyumnya Mas Ivan ini masih enak nih dilihat ya. Karena biasanya kalau baru keluar 3 bulan, ya, 4 bulan, batasnya biasanya 7 bulan, Mas. Begitu masuk bulan ke-8, itu pasti senyumnya udah agak berbeda tuh, Mas Ivan. Ya, udah mulai Iya, sedep, Mas. Ya. iya, Kenapa? Kenapa demikian? Karena tabungannya udah habis. Ya. Ya, tapi memang seperti itu siklusnya orang berhijrah. iya Ustaz. Siklusnya orang berhijrah. Jadi yang dipentingkan apa, Mas? Yang dipentingkan tuh mendekat ke Allah, Mas. Iya, siap Ustaz. Ini dalam kondisi sekarang mungkin tabungan masih ada ya, masih bisa lah ya menghidupi keluarga dengan tabungan ya. Betul, Ustaz. Makanya masih tenang, terasa masih tenang ya. Iya, Tapi Ustaz. hati-hati ya, ketenangan yang muncul karena tabungan sama ketenangan yang muncul karena Allah itu beda, Mas. Iya Ustaz. Ya, karena kalau karena tabungan, nanti tabungannya habis, ketenangannya hilang. Kalau muncul karena Allah, Allah tidak pernah hilang, Mas. Iya Ustaz. Kalau sekarang mah Ya. pasrah-pasrah aja Ustaz, mana yang ada ya udah jalanin aja gitu Ustaz. Iya, ya itu ya bulan-bulan pertama begitu. Ya, Iya. ntar masuk bulan ke-8 hati-hati ya. Jadi sekaranglah mendekat ke Allahnya itu dari sekarang. Yakinlah bahwa yang kita punya hanya Allah. Yang kita punya hanya Allah. Iya Kita Ustaz. nggak punya yang lain. Yang kita punya hanya Allah. Oke. Oke, selamat memasuki dunia lain ya. Mudah-mudahan Anda diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Mengenai pertanyaan tadi, apakah masih boleh cicil? Ya tergantung. Cicilan ini ada ribanya atau tidak? Ya jelas ada Ustaz. Ya yang jelas saya Ya, itu pinjaman kemarin itu ya cicilan kendaraan masih ada yang ya, masih berjalan ya, gitu, sama ada 2 sih Ustaz, sama ya. pinjaman Baik, yang bentuk uang gitu Ustaz.
Baik, saya ingatkan, siapa sih pelaku riba? Kata Rasulullah, ya dalam hadisnya menyampaikan, ada 4 pihak pelaku riba itu. Pertama adalah pemberi riba, orang yang memberikan riba. Jadi kalau kita punya pinjaman, kita memberikan tambahan, kitalah pemberi riba. Yang kedua, penerima ribanya, orang yang meminjamkan uang, ya, lalu dia mendapatkan bunga, penerima riba. Yang ketiga, penulisnya, penulis riba. Siapa? Orang yang terlibat dalam transaksi itu, dalam hal penulisannya. Ya, siapa itu? Ya, kita inilah Mas Ivan. Kita inilah penulis riba. Karena transaksi itu terjadi gara-gara kita kan? Ya. Nah, yang keempat, saksi riba. Saksi riba ini pun pelaku riba. Dan kata Rasulullah, 4 pihak ini, pemberi, penerima, penulis, saksi, mereka dosanya sama. Maksudnya apa? Mau jadi yang manapun kita, mau jadi pemberi, mau jadi penerima, mau jadi penulis, mau jadi saksi, ya dosanya sama. Maksudnya apa dosanya sama? Ya sama-sama terkena dosa riba. Dosa riba itu serius, saya bilang, nggak main-main. Dosa riba itu yang paling rendah, itu seperti seorang laki-laki menzinahi ibu kandungnya sendiri. Ada 73 pintu dosa riba. Yang paling rendah seperti seorang laki-laki menzinahi ibu kandungnya sendiri. Coba bayangkan. Berzina itu sudah dosa besar. Ya. Apalagi menzinahi ibu kandung. Jadi ini nggak main-main dosanya. Serius dosanya. Ada lagi satu hadis yang menyatakan setiap riba satu dirham, ya, 1 dirham riba yang dibayar, kalau dirham ini kan perak ya, 1 dirham itu kalau dirupiahkan 20 ribuan ya. Jadi setiap 70 ribu riba yang kita bayar, riba yang kita terima, ya, maka dosanya lebih dari 36 kali berzina. Setiap 70 ribu rupiah kita membayar, menerima, menulis, jadi saksi dari riba itu, maka dosanya melebihi 36 kali berzina. Jadi riba ini dosanya melebihi zina. Makanya saya bilang nggak main-main. Ini serius sekali nih. Kalau kita baca Quran, ya, itu sangat jelas bahwa Allah itu tidak ingin riba itu ada. Bahkan ada satu surat di Al-Baqarah yang menyatakan, Allah menyatakan bahwa aku akan musnahkan riba. Jadi yang berjanji memusnahkan riba itu Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah memusnahkannya? Kita tidak tahu. Tapi memang kita tidak perlu memikirkan itu, bagaimana cara Allah memusnahkannya. Yang perlu kita pikirkan adalah saat Allah memusnahkan riba, kita berada di mana? Berada menjadi bagian dari riba itu sendiri atau berada di seberang, di luar? Yang perlu jadi perhatian kita, Bapak Ibu. Jadi Mas Ivan, apa yang Mas Ivan masih lakukan dengan riba, ya Mas Ivan tercatat sebagai pelaku riba, walaupun Mas Ivan sudah keluar dari pekerjaan riba. Pekerjaan itu masuknya kategori penulisnya, sementara waktu Mas Ivan masih nyicil mobil, masih nyicil rumah, berarti Mas Ivan sebagai pemberi riba. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya sebisa mungkin menyelesaikan. Jadi riba itu kayak argo.
kayak argo taksi. Caranya bagaimana agar bisa berhenti? Ya di stop jalannya, baru argonya berhenti. Setelah argonya jalan, ya ribanya jalan terus karena tadi setiap 70.000 ya rupiah yang dibayarkan untuk riba, maka lebih dari 36 kali berzina. Setiap 70.000 seperti ini. Jadi jelas Mas Ivan, kalau Mas Ivan tanya ke saya apa yang harus dilakukan, selesaikan Mas Ivan. Ya, Itu Ustaz. kan Ya, siap. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. sama-sama. Ya, Siap, terima kasih Pak Ivan. Kejawab ya. Mudah-mudahan nambah lega. Walaupun masih bingung ya Mas. Kalau selesaikannya secepat Pasti, mungkin berarti. pasti. Bismillah, insya Allah akan selalu ada jalan. Yang penting kita sudah berkomitmen. Mau keluar dari sana, insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik ya Mas Ivan. Cayo-cayo semangat. Bismillah. Seru banget ya, San. Iya memang satu hari, sebulan dua bulan masih senyum ya, Tan. Masya Allah. Boleh kita lanjutkan kembali yang Bunda Abang Kakak. Berikutnya ke Bunda Resi dulu boleh? Dari tadi nih kasihan Bunda Resi. Boleh open mic-nya. Siap Bunda. Oke, Iya, mangga Bunda. terima kasih Kang Abdul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya agak gimana dengarkan kajian pagi ini. Cuma saya sebingung, kebetulan memang punya usaha bisnis showroom Pak Ustadz. Punya bisnis showroom jual beli mobil. Kalau tadi dikatakan leasing itu boleh ya. Sementara kalau saya kan showroom menyediakan mobil dan itu pasti berhubungan dengan leasing. Nah, itu bagaimana? Lalu kalau misalnya memang terkadang mengarahkan konsumen ke leasing, ke salah satu leasing gitu kan ya Pak Ustadz. Karena kan konsumen memang tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli kendaraan. Nah, kalau misalnya ingin berhenti dari ini, kalau misalnya ini dianggap riba, kira-kira apa solusinya Pak Ustadz? Karena kalau untuk langsung berhenti kita tuh punya banyak karyawan dan juga harus difikirkan gitu Ustadz. Nah, itu benar-benar bingung, mohon solusinya Pak Ustadz. Baik, baik Ibu Resi ya. Ya, Ibu Resi, seperti inilah Bu kondisi umat Islam saat ini ya. Karena kita itu sudah lama tidak menjadikan syariat Islam itu panduan hidup. Kita sudah lama disalib dengan yang namanya sekularisme. Di mana sekularisme itu memang niatnya adalah memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Padahal kalau orang Islam bisa nggak misahin urusan dunia dengan urusan akhirat? Nggak mungkin. Karena urusan akhirat kita sangat tergantung dengan dunia kita kan gitu. Ya, jadi tidak mungkin kita itu memisahkan kedua. Dunia kita inilah harusnya tempat kita mematuhi syariat-syariat agar nanti pada waktu kita masuk ke akhirat, waktu kita dihisab, kita menjadi hambanya yang selamat. Karena selama di dunia kita sudah menjalankan syariat. Jadi saya paham kenapa kita bingung. Sama dulu Bu, saya harus meninggalkan pekerjaan di mana penghasilannya sangat-sangat mencukupi, ya, benefit dari perusahaan sangat-sangat mewah buat saya. Namun saya harus tinggalkan ya. Kenapa? Karena pertaruhannya tadi ini antara dunia dengan akhirat. Tapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, saya yakin semua yang ada dalam forum ini, kecuali yang memang ada ini ya, ada tidak bisa secara syar'i ya. Saya yakin semua yang ada forum ini adalah orang-orang yang berpuasa, saum. Hari ini kita sedang berpuasa. Ya, kita berpuasa sampai 30 hari. Kita mampu melakukan itu. Insya Allah kita mampu. Kenapa sih kita berpuasa?
Sebetulnya kan berpuasa ini karena kita ingin patuh. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Dan kita ingin patuh. Maka kita berpuasa. Bicara mengenai kepatuhan, kalau berpuasa saja, kita itu bisa patuh. Lalu kenapa meninggalkan larangan Allah, kita tidak bisa patuh? Kenapa saya bilang, saya membandingkan dengan puasa? Bapak Ibu sekalian, puasa itu Allah melarang kita melakukan sesuatu yang halal di siang hari. Makan minum itu halal. Namun saat Ramadan, saat puasa, kita dilarang melakukannya. Berhubungan suami istri itu halal. Namun saat puasa kita dilarang melakukan. Jadi puasa ini ajang kita untuk patuh terhadap perintah, terhadap sesuatu yang sebetulnya halal. Lah kalau terhadap larangan yang halal saja kita bisa patuhi, kenapa terhadap larangan yang haram kita tidak bisa patuhi? Jadi saya yakin orang Islam yang berpuasa dia bisa juga untuk patuh meninggalkan larangan Allah. Karena puasa itu meninggalkan hal yang halal bukan yang haram. Nah, memang kenyataannya tidak mudah. Kenapa? Karena selama ini kita menganggap riba itu hal yang biasa. Jadi kalau Ibu tadi bertanya, terus bagaimana melakukan? Bu, mungkin secara detail, saya akan agak sulit dengan waktu yang terbatas menjelaskan ini kepada Ibu. Tapi mudah-mudahan Ibu bisa menghubungi saya ya di lain kesempatan untuk kita diskusikan bagaimana merubah terhadap bisnis Ibu yang tadi, yang sehari-harinya pasti terlibat dengan riba. Ya. Nah, saya sarankan Ibu untuk carilah nomornya Trust Solusi Syariah, ya, tadi Trust Solusi Syariah di IG, coba cari di IG Trust Solusi Syariah, ya, nanti hubungi nomor tersebut, ya, minta waktu untuk berdiskusi, sehingga kita bisa diskusi lebih detail lagi. Namun saat ini yang saya perlu sampaikan adalah saya ngerti ini tidak mudah. Saya paham itu. Namun ini larangan Allah. Terhadap larangan Allah, kita tidak punya alternatif yang lain. Kecuali mematuhinya. Sehingga apa yang harus kita lakukan ini adalah membangun keyakinan kepada Allah bahwa yang kita miliki hanya Allah. Dengan demikian kita bisa yakin kalau ini larangan Allah maka kita akan meninggalkan. Itu langkah pertamanya. Jadi menguatkan akidah kita dulu, menguatkan keyakinan kita dulu terhadap ini. Sambil berjalan mencari referensi-referensi ya untuk berubah tadi. Bisnis yang tadinya ada ribanya, bagaimana caranya agar tidak ada ribanya? Oke, kita bisa diskusi dengan detail, Bu, tapi memang waktunya nggak bisa sependek ini untuk mendiskusikan. Jadi saya harapkan nanti kita bisa diskusi di Trust Syariah. Tapi tadi Ibu harus menyiapkan diri dulu. Ya, dan ini tidak mudah. Karena kalau Ibu punya pasangan juga harus sepemahaman. Karena kalau pasangan tidak sepemahaman, itu juga ada kendala. Jadi memang harus bersama-sama melakukan. Saya rasa itu dulu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau saya belum bisa memberikan solusi yang detail.
Baik, Pak Itu nggih, Ustadz. Terima kasih, Ibu. Pak Ustadz. Saya Iya, bantu dengan doa, Ibu. sebenarnya ini memang usaha suami, Pak Ustadz. Saya Nggih. sudah mengingatkan, tapi beliau memang belum qadarullah, belum sampai ilmunya dan Iya. masih menolak. Jadi memang babak belur dan sebenarnya mudaratnya pun sudah terasa, tapi memang lagi-lagi seperti Ustadz bilang, Iya. riba dianggap hal yang biasa, bukan seperti mungkin pikiran beberapa orang riba karena merasa ada orang yang membayar maksudnya, mempekerjakan orang lain itu tugasnya mulia, mungkin di balik itu gitu, Pak Ustadz. Iya. Jadi merasa ini Betul. tidak riba, nah gitu. Saya juga ya mohon doanya, Betul. Ustadz. Memang masih banyak orang yang merasa melihat riba itu dari sisi manfaat. Tapi Ya, itu tadi yang saya ambil analogi adalah bagaimana apabila ada seorang laki-laki bertransaksi dengan seorang PSK kan. Itu bermanfaat buat si laki-laki, bermanfaat buat si PSK, bermanfaat. Apalagi ternyata PSK-nya membiayai anak-anaknya karena dia single parent. Itu bermanfaat. Tapi pertanyaannya, karena ada larangan Allah, apakah hal itu ya jadi boleh dilakukan? Nggak bisa, kita harus clear dalam hal. Itu Ibu, saya bantu dengan doa insya Allah. makasih, Itu Ustadz. ya, sama-sama. Siap. Terima kasih Bunda Resi. Semangat terus. Mudah-mudahan ya yang terbaik yang Allah berikan. Masya Allah. Lebih seru ya ketika Q&A ini lebih seru dan lebih banyak interaksinya. Jadi masih ada waktu beberapa menit ke depan lah ya. Kita akan berikutnya kepada Bunda Nisma terlebih dahulu. Boleh Bunda Nisma apa yang mau ditanyakan? Boleh open mic-nya. Oke Bunda Nisma. Sip. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya itu kan berada di lingkungan yang kebetulan qadarullah itu ada di RT ya. Di RT itu ada pinjaman, ada tabungan. Nah, tabungan itu dipakai untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saat ini ada biaya yang bukan biaya, kalau mereka bilang ada lebihan yang harus dibayarkan, misalkan per 100.000-nya itu 10.000, misalkan seperti itu, Ustadz. Nah, itu kan menurut ilmu beberapa kali saya ikut kajian itu kan termasuk kelebihan ya, mungkin bisa jadi terhitung riba. Nah, untuk agar saya sebagai warga di sini bisa memberikan pengertian bahwa yang seperti itu tidak boleh, apakah bisa saya untuk kelebihannya itu saya akadkan sebagai mengisi kas? Apakah itu diperbolehkan yang seperti itu, Ustadz? Terima kasih. Mungkin itu saja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Ustaz. Baik. Yang digambarkan Ibu jelas sekali ini transaksi riba. Pinjam meminjam dengan tambahan. Ya, tadi Ibu bertanya, apakah boleh tambahan itu terus akhirnya saya bukukan sebagai pengisi kas? Ya sama saja mau dibukukan sebagai apapun, itu tetap artinya ada tambahan di situ. Tidak usah bicara seperti itu. Rasulullah menggambarkan riba itu seperti ini. Rasulullah, misal ya, saya meminjam uang kepada Kang Abdul, misalnya. Saya meminjam uang. Oke. Pada suatu hari, saya naik unta. Terus saya ketemu sama Kang Abdul sedang berjalan. Lalu karena saya merasa saya punya pinjaman dengan Kang Abdul, maka akhirnya saya menawarkan ke Kang Abdul untuk bonceng unta saya. Kata Rasulullah, kalau Kang Abdul menerima boncengan itu, maka boncengan itulah riba. Jadi riba itu bukan cuma bicara uang. Manfaat apapun, dengan dalih apapun, ya, maka itu termasuk riba. Ada sahabat Rasulullah
pada suatu hari hujan lebat. Ya. Beliau bertemu satu buah rumah yang di depan rumah itu ada terasnya. Sehingga sebetulnya beliau bisa saja mampir ke teras rumah itu untuk berteduh. Namun, beliau teringat bahwa pemilik rumah ini sedang punya pinjaman dari beliau. Maka akhirnya beliau memutuskan untuk tidak berteduh. Lebih baik berbasah-basahan. Karena beliau takut waktu beliau berteduh, beliau menerima manfaat dari transaksi riba. Dari transaksi pinjaman itu. Seperti itulah ya gambaran riba. Jadi kalau ibu lakukan dengan cara seperti itu pun, apakah masih termasuk kategori riba? Lalu bagaimana merubahnya? Merubahnya itu tadi, Bu. Kalau memang yang dibutuhkan oleh para peminjam ini barang, ya, jangan dikasih uang. Lakukan akad jual beli. Belikan mereka barang. Kalau mereka butuhnya uang, dan kas RT ini mengizinkan untuk memberi uang, silakan berikan uang, tapi jangan minta apapun tambahannya. Pilihannya itu. Jadi kalau meminjamkan uang, jangan minta apapun. Tapi kalau memang dia kebutuhannya barang, belikan barang, lakukan akad jual beli, ikuti rukun dan syarat jual beli, dan dia boleh bayar cicil, sehingga itu pun kita bisa, dana ini pun bisa mendapatkan keuntungan dari akad jual beli. Ya. Pilihannya tinggal itu. Saya rasa gitu, Ibu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Sama. Oke, Bunda Nisma, terima kasih. Masya Allah, semakin siang semakin seru nih pembahasan terkait ini ya. Oke, kita buka dulu yang resen terakhir ada Bu Zaid. Oh, Pak Zaid, Beats. Boleh Ayanda di open mic-nya? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Tip. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya pengalaman keluarga gini, Pak. Ada orang yang hutang tahun 1980, seharga 200.000. Tiba-tiba kita semua nggak tahu bahwa orang tua kita punya piutang di luar gitu. Nah, tiba-tiba tahun 2023, orang ini dia bayar gitu, dengan pakai amplop lah gitu. Kemudian dia bayarkan 200. Tapi ada tambahan 50.000 gitu, Pak. Ya kita terima aja karena kita sendiri para anak-anaknya nggak tahu gitu ya. Cuman saya jadi tertarik gitu, Pak. Saya kan langsung browsing ya. Kalau harga 200.000 di tahun 1980 itu berapa nilainya jika dikonversi ke hari ini gitu. Dan ternyata kalau tidak salah itu antara 7 sampai 10 gram emas. Saya jadi tertarik begini, Pak. Karena saya juga belajar tentang sejarah juga lah, sejarah Nabi gitu ya, walaupun sedikit-sedikit. Yang saya tahu bahwa zaman Nabi itu yang digunakan adalah ekonomi emas dan perak. Artinya tidak ada perubahan nilai, tidak ada inflasi zaman Nabi itu. Kalau mungkin boleh dikoreksi kalau salah gitu ya. Yang ada itu hanya ya kalau barangnya lagi langka ya mahal gitu. Kalau secara normalnya tetap harga itu sama. Contoh misalkan 1 dinar di zaman Nabi itu bisa beli kambing tahun 600 tahun yang lalu ya, 1400 tahun yang lalu ya gitu. Dan zaman sekarang pun kalau kita punya uang 1 dinar tetap bisa beli kambing juga 1 dinar itu gitu. Nah masalahnya karena kita sekarang pakai uang fiat gitu, artinya menjadi kayak rancu gitu, Pak. Nah ini mohon dikasih penjelasan. Bayangkan misalkan yang tahun 1980 itu misalkan uang 200.000 itu mau dipakai keluarga saya untuk membeli tanah 100 meter persegi misal, dan itu bisa gitu pada tahun 80-an itu gitu ya. Nah tiba-tiba ada tetangga pinjam, ya udah kepaksa karena kita kasihan, kita kasih lah misalkan ya gitu. Tiba-tiba dia ngembaliin itu 40 tahun kemudian dengan harga ya tetap dia bayar 200.000. Atau tadi ada tambahan dia itu ya 250.000 gitu. Saya yakin zaman sekarang uang segitu nggak akan bisa beli tanah yang 100 meter persegi tadi itu gitu. Dari sisi ini saya jadi menganggap kayak ada semacam upaya penzoliman gitu. Sementara kan Islam sendiri
selain Islam itu melarang kita riba gitu ya, haram, kan haram juga berbuat zolim gitu. Jadi bagaimana solusinya Pak Ustadz? Karena saya juga kebetulan sekarang ini sedang mengadakan semacam gerakan untuk mengumpulkan uang untuk membantu orang-orang yang kena yang kena pinjol gitu ya. Nah ini mak misal gitu, tiba-tiba saya tertarik dengan ada yang bertanya tadi Pak Ian atau apa ya, dia itu bertanya, ini kalau kita minjem uang kemudian dijadiin barang mah masuk akal, make sense. Kita ya tinggal pakai konsepnya adalah jual beli barang gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita ada satu lembaga koperasi lah misalkan, yang mana semua 100% para nasabahnya itu pinjamnya uang, bukan untuk beli barang, tapi untuk misalkan bayar pinjol lah, untuk menambal pinjol misalkan, atau untuk biaya sekolah anak gitu. Artinya tidak mungkin dijadiin barang gitu, si uang itu gitu. Berarti ada kemungkinan si lembaga koperasi tersebut dia tidak akan pernah mendapatkan laba, karena tidak boleh kan kita menambah dari uang tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya mungkin Pak Ustadz, kalau zaman Nabi itu riba itu saya kebayang lah, karena memang basis uangnya itu adalah dengan uang emas dan perak yang tidak akan ada inflasi. Tapi karena sekarang itu pakai uang fiat di mana ada inflasi, itu bagaimana solusinya? Karena memang uang itu pasti akan turun nilainya gitu. Ketika kita mengadakan transaksi baik itu pinjam meminjam dan lain sebagainya. Hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung saya jawab ya, Kang. Jadi di awal tadi saya menjelaskan mengenai perbedaan akad tabaru'ah dan tijariyah. Ya. Bahwa apabila kita melakukan transaksi, memilih akad, sesuaikanlah dengan kebutuhan atau tujuan apa kita melakukan akad tersebut. Contohnya tadi, orang tua dari Bapak tadi ya, memberikan 200.000 tahun 1980. Pertanyaannya, pada waktu akad itu terjadi tahun 80 itu apa tujuan bapaknya waktu itu? Coba bayangkan. Taruhlah tujuan bapaknya waktu itu adalah ingin membantu tetangganya itu tadi. 200.000. Ingin menolong bapaknya itu tadi. 200. Dan ternyata tahun 2025 dibayar oleh tetangganya, taruhlah, nggak usah kita ngomong ada 50-nya ya, 200.000 juga. Saya tanya, apakah melakukan hal ini itu ada kerugian di dalamnya? Minjemin uang 200.000 tahun 80, dibayar 200.000 tahun 2025 dengan akad pinjaman, di mana akad ini, dengan menggunakan akad ini, yang diharapkan adalah pahala, bukan tambahan materi. Saya tanya, waktu dibayar 200.000, rugi atau tidak? Rugi apa tidak? Tadi saya lihat, inilah pentingnya kita tuh menetapkan tujuan. Kalau memang kita ingin membantu dia, dan dia baru bayar setelah 40 tahun, saya tanya, berapa pahala yang didapatkan dari situ? Dengan pahala itu rugi atau tidak? Coba saya tanya. Ini kalau kita tahu, kalau kita menggunakan akad ini yang kita akan terima adalah pahala, dan ternyata diselesaikan walaupun dalam waktu 40 tahun, saya tanya, rugi atau tidak kita? 40 tahun itu akan dihitung sama Allah pahala kita. Bahkan waktu dia udah 40 tahun minta waktu 10 tahun lagi, dan kita mengizinkan, itu berarti pahala semakin bertambah. Inilah pentingnya kenapa kita memilih tujuan akad.
Kalau kita Boleh. ingin, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, tadi saya bilang, bukan tidak ada akadnya, ada akadnya. Kalau ingin mendapatkan keuntungan, tadi si bapak misalnya, waktu tetangga ini 200.000, ya, bapaknya jangan memberikan akad pinjaman atau kor, tapi tanya bapak butuhnya apa. Oh, untuk beli sapi, belikan dia sapi, jual beli sapi, kan gitu. Ini kadang kita suka salah di sini. Itu yang pertama. Yang Boleh, Pak. kedua, Oh iya. yang kedua saya jelaskan dulu. Saya saat ini punya uang 1,5 miliar, Pak. 500 juta saya simpan di deposito bank. 500 juta saya pinjamkan ke teman saya. 500 juta saya tanam di bawah tempat tidur saya. Saya tanam uang. 1,5 miliar saya bagi 3. 500 saya depositokan ke bank, 500 saya berikan kepada pinjaman kepada teman saya, 500 saya tanam di bawah tempat tidur saya. 20 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dengan konsep tadi, bahwa nilai uang yang berubah, ya, maka saat teman saya membayar kepada saya hutang 500 juta, senilai 500 juta, kenapa kok saya merasa rugi? Karena nilai uang saya turun. Sehingga saya menuntut dia untuk memberikan bunga atas kerugian tersebut. Kenapa saya seolah-olah meminta pertanggungjawaban dia terhadap penurunan uang? Dengan alasan uangnya turun, oh kamu nggak bisa bayar 500, kamu harus lebih dari 500. Kan itu seolah-olah yang kita minta. Pertanyaannya, kenapa kok kita seolah-olah minta pertanggungjawaban dia itu sah-sah saja gitu? Apakah yang menyebabkan penurunan uang itu dia? Kan bukan. Jadi saya nggak melihat alasan apa kok teman saya yang harus bertanggung jawab terhadap penurunan uang saya. Lalu bagaimana dengan uang yang di bank? Waktu uang yang di bank dibalikan 500 juta, pertanyaannya, bisa protes kita sama bank? Bank nggak bisa dong kembaliin cuma 500. Ini jumlah nilai uangnya udah berubah. Saya nggak pernah tuh, dulu kerja di bank ada yang protes kayak gini. Lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban uang yang saya tanam tadi? Saya mau minta tanggung jawab ke siapa atas penurunan uang itu? Kalau saya cuma bisa menuntut teman saya yang minjam untuk mengembalikan lebih besar, nggak fair dong. Oh juga semua uang saya nilainya turun kok. Kalau zaman Nabi kan tidak ada penurunan, itu masalahnya, Pak. Jadi boleh nggak begini, Pak, misal ya, kita mungkin secara angka matematika ada penjelasan ada ekonomi bahwa rata-rata inflasi di Indonesia itu misalkan 4% gitu ya, Pak ya. Artinya bisa nggak? Karena memang inflasi itu membuat uang itu menjadi turun nilainya, sehingga pilihannya kan mungkin menjadi dua. Pertama, kalau ada orang pinjam nih, orang pinjam itu kita bisa saja bilangnya begini, boleh nggak kita ikatnya dengan menggunakan emas? Jadi artinya kita bukan meminjamkan uang fiat, tapi menggunakan emas misalkan. Jadi kan kalau emas itu saya pinjeminnya bukan 100 juta ya, tapi pinjeminnya misalkan 1 kilo emas misal gitu ya, kalau harganya 100 juta gitu. Tahun mau berapa puluh tahun pun dibayarnya ya tetap harus 1 kilo emas. Itu pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, dilihat berdasarkan adanya inflasi rata-rata. Jadi misalkan pinjam tahun sekarang itu 100 juta, dia mau kembaliinnya 10 tahun yang akan datang, ya boleh nggak kita masukkan angka 4% itu, karena memang itu ada angka logiknya berdasarkan perhitungan para ahli ekonomi lah. Jadi nanti kalau 10 tahun ke depan, ya ini mah karena ada memang penurunan uang itu, sehingga harus ada
biaya untuk mengcover inflasi gitu. Nah, Ya saya itu tadi Pak yang saya tanya Bapak. Terus bagaimana dengan uang yang saya tanam? Saya minta tanggung jawabnya ke siapa? Kalau terhadap uang yang saya pinjemin ke teman, saya menuntut seperti itu. Uang yang saya tanam turun nggak uangnya, nilainya? Turun kan? Terus saya tanggung jawabnya ke siapa? Nggak fair dong kalau cuma satu. Jadi nggak bisa cara berhitung seperti itu, Bapak. Dan yang pertama yang saya sampaikan, ya, Islam tidak pernah menganjurkan membuat fiat money. ya itu saya setuju Pak, saya setuju itu Pak. Ya, Nah iya, terus itu kan kesalahan sekarang ada fiat money. ya, ya, Islam kan menganjurkannya dinar dirham. ya. Jangan sampai kesalahan atas fiat money, kita lakukan hitung, jadi kesalahan berikutnya lagi kita buat gitu loh. Allah tidak pernah memerintahkan kita membuat fiat money. Dinar dirham yang diperintahkan oleh agama. Jadi kembali lagi ke tujuan tadi, Pak. Bapak tinggal tanya, tujuan Bapak melakukan memberikan pinjaman ini apa? Kalau memang tujuannya hanya untuk membantu, saya tanya tadi saya bilang, yang 200.000 dikembalikan 200.000 40 tahun. Saya tanya, rugi nggak Pak? Kalau memang itu tujuannya adalah ingin membantu, ingin menolong, atas sosial, atas tabaruah, rugi nggak Pak? Kalau saya ada dua jawaban Pak. Yang pertama secara pahala saya tidak rugi. Kalau secara nominal uang, saya Nah ini kan yang Bapak menggabung-gabung, tadi saya bilang akad tabaruah itu nggak usah ngomong nominal uang Bapak. Karena Allah menjadikannya adalah pahala. Kalau Bapak masih ngomong nominal uang, jangan pakai akad tabaruah. Pakai akad tijariyah gitu loh. Tadi, solusi yang Bapak sampaikan, boleh nggak dengan emas? Dengan emas. Boleh kok, minjam emas, beli emas. Silakan. Itu diperbolehkan, minjam emas, kembali emas. Ya Pak, jadi kita harus mendudukan ini berdasarkan tujuan tadi. Kecuali Bapak nggak butuh pahala lagi, mungkin merasa rugi. Tapi kalau kita butuh pahala Bapak Ibu sekalian, butuh nggak kita melakukan transaksi yang tabaruah ini? Butuh Pak. Ya, jadi kita tuh banyak dikasih pilihan. Silakan pilih berdasarkan tujuan. Ada tabaruah, ada tijarah. Silakan lakukan. Gitu Pak. ya terima kasih Pak jawabannya Pak. Sama-sama, sama-sama. Masya Allah, semakin siang semakin seru aja ya, Ted. Kalau bahas riba itu memang memanas ya, Ted ya? Biasa itu mah begitu. Oh gitu ya, Ted. Masya Allah. Tapi ini jadi pemahaman bagi kita ya, ternyata ya ilmu itu memang perlu dikaji secara umum, secara lebih dalam gitu kan ya. Biar memang kita kadang juga kita suka nggak nerima ya, Ted ya, dengan aturan-aturan yang memang Islam hadirkan gitu ya, Ted ya. Apalagi kita sudah ada di dalamnya, Ted. Ibaratnya musuhnya Islam. Betul, betul, betul. Musuhnya Islam itu kan ingin menjauhkan kita dari syariatnya. Dan itu sudah terasa, sudah bertahun-tahun kita dijauhkan dari syariat. Sekarang ini kalau saya bilang syariat Islam diterapkan, pasti bahkan yang menolaknya pun orang Islam. Betul, betul. Masya Allah, siap Ustaz, siap, siap, Masya Allah. Seru banget ya, Ibu Bapak semuanya ya. Karena waktu nih kayaknya ya, Ustaz, next mudah-mudahan kita ketemunya offline lebih seru tuh ya. Insya Allah ayah bunda abang kakak Alhamdulillah. gak usah khawatir, nanti kita akan undang kembali Pak El untuk lebih dalam terkait dengan pembahasan riba. Kadang suka ngeri ya, ketika Pak El keluar dari kerjaannya gitu kan, ya mungkin gajinya juga sudah begitu gede gitu kan ya. Tapi karena memang untuk kebaikan akhirnya keluar dari hal itu. Masya Allah nih solusi banget tuh kita ya sebagai ibroh bagi kita ayah bunda abang kakak semuanya ya. Ustaz boleh dong izin nih sebelum ditutup boleh dong closing statementnya dan kuat bagi kita nih untuk lebih menguatkan Baik. kembali terkait dengan riba ini Ustaz. Boleh Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, semua orang Islam ingin hidupnya itu diberkahi. Dia jadi pegawai yang diberkahi, dia jadi pengusaha, usahanya diberkahi. Tapi kita juga paham bahwa berkah itu hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang
bisa memberikan keberkahan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keberkahan itu? Caranya cuma satu, yaitu bagaimana kita bisa memancing ridho Allah terhadap diri kita dan apa yang kita lakukan. Lalu bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita? Caranya adalah menjadi hambanya yang patuh. Patuh pada apa? Patuh pada syariat. Syariat itu isinya perintah, lakukan perintah. Isinya larangan, tinggalkan larangan. Kalau kita sudah menjadi hambanya yang patuh, insya Allah itu akan mendatangkan ridho Allah. Dan kalau Allah itu ridho, maka keberkahan itu akan diberikan kepada kita, insya Allah. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Chandra, terima kasih banyak nih atas ilmu yang begitu dahsyat bagi kami pagi hari ini. Ini suplemen yang sangat luar biasa ya, Ibu Bapak ya, terkait dengan bab riba ini ya. Insya Allah, tentu ini ilmu yang masih dasar, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih belajar lebih dengan beliau, gitu kan ya. Mudah-mudahan juga Allah mudahkan untuk senantiasa kita bisa belajar terus. Dan ayah bunda bangga kak, Abdul informasikan, insya Allah di hari besok kita akan belajar kembali dengan guru kita yang lainnya, yaitu besok insya Allah kita akan dibersamai oleh narasumber berikutnya, yaitu Coach Aslam. Nah, ya, puasa dan detox tubuh. Wah, ini bagaimana nih? Hari ini kita belajar riba, besok belajar tentang kesehatan ya. Masya Allah. Siap untuk kembali hadir ya, Bapak? Nah, siap ya. Kalau siap, ditunggu lagi besok kehadiran dari seluruh para jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan tentunya di bulan Ramadan jangan ada yang terlewatkan untuk senantiasa kita berbuat kebaikan dari waktu ke waktu. Abdul ngajak lagi di akhir sesi bagi ayah bunda abang kakak yang belum sedekah subuhnya di bulan Ramadan yang sangat luar biasa ini, di penghujung bulan Ramadan, jangan sampai kita melewatkan hal-hal kebaikan. Yang mau bergabung support dakwahnya, perjalanannya Masjid Asa Indonesia, boleh ayah bunda abang kakak bisa melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar ayah bunda abang kakak di 727 1117 967. Mudah-mudahan apa yang telah ayah bunda abang kakak sedekahkan melalui program Masjid Asa Indonesia ini senantiasa mengalirkan pahala jariah yang senantiasa terus mengalir kepada ayah bunda abang kakak semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda abang kakak, kami dari tim Masjid Asa Indonesia, Afwan Jidan tidak bisa merespons semua pertanyaan dari ayah bunda abang kakak semuanya, terkhusus yang di kolom chat. Tapi gak usah khawatir, mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan belajar kembali bersama Pak Chandra lebih dalam kembali terkait dengan ilmu riba ini ya. Siap untuk belajar lagi Ibu Bapak? Siap dong. Ya, yuk. Terima kasih sebelumnya Abdul mengucapkan hasanah jazah kepada guru kita Ustadz Chandra dan juga seluruh keluarga besar Masjid Asa Indonesia dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji hari ini sebagai saksi kelak nanti Allah akan mengumpulkan dan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yuk, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi yang cerah hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum ayah bunda abang kakak semuanya. Abdul beserta kru yang bertugas dari studio utama Masjid Asa Indonesia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bergabung, yang mau tahu-tahu nanti terkait dengan trust solusi syariah, boleh Instagramnya sudah tersebar di kolom chat ya Bunda Bang Kakak ya. Silakan, boleh di. Terima kasih Kang Adil. Atur لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة
دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر